Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cairan tubuh manusia, yang mana cairan tubuh manusia ini merupakan bagian dari prinsip biokimia dalam tubuh manusia. Di sini ada soal pre dan post test. Silakan dikerjakan dengan baik. Menyinggung sedikit tentang biokimia, yang mana biokimia ini merupakan kajian reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Kajian tersebut melibatkan dua bidang ilmu, yaitu biologi dan kimia. Aspek biologi mengkaji tentang sel sebagai wadah terjadinya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Dan selanjutnya untuk aspek kimia mengkaji tentang reaksi-reaksi kimia serta produk-produk yang menyertainya. Untuk biokimia juga di sini mempelajari senyawa kimia biomolekul, rangkaian reaksi-reaksinya yang disebut dengan bioreaksi. Sedikit mengulang tentang prinsip biokimia dalam tubuh manusia. Di sini kita akan membahas tiga, yang keseimbangan asam basa telah kita bahas di video sebelum ini, dan kali ini kita akan membahas tentang prinsip biokimia dalam tubuh mengenai cairan tubuh, dan insya Allah untuk metabolisme akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk cairan tubuh manusia, sebelum kita membahas lebih dalam tentang cairan tubuh manusia, di sini ada beberapa tujuan dalam mempelajari materi cairan tubuh manusia. Yang pertama itu memahami definisi cairan tubuh, dua memahami kompartemen dan komposisi cairan tubuh, yang ketiga memahami larutan elektrolit dan non-elektrolit, yang keempat memahami larutan isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Introduction terlebih dahulu. Untuk hemostasis bergantung pada pemeliharaan keseimbangan antara masukan input dan keluaran atau output, semua konsisten yang terdapat di lingkungan cairan internal. Pengaturan keseimbangan cairan melibatkan dua komponen terpisah, yaitu kontrol volume Ches dengan volume plasma merupakan satu bagian, dan kontrol osmolaritas plasma konsentrasi zat terlarut. Ginjal mengontrol volume Ches dengan mempertahankan keseimbangan garam dan mengontrol osmolaritas Ches dengan mempertahankan keseimbangan air. Ginjal mempertahankan keseimbangan ini dengan menyesuaikan keluaran garam dan air di dalam urin sesuai keperluan untuk kompensasi masukan yang berbeda-beda dan keluaran yang tidak normal konstituen dalam tahapan ini. Untuk kompartemen dan komposisi cairan tubuh, yang pertama kita membahas tentang definisi cairan tubuh, yang bahasa Inggris interstitial fluid, tissue fluid, interstitium adalah cairan suspensi sel di dalam tubuh makhluk multiselular seperti manusia atau hewan yang memiliki fungsi fisiologi tertentu. Untuk elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel permuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan, dan cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena atau IV, dan didistribusi ke seluruh bagian tubuh.
Kemudian keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Kemudian keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantung satu dengan yang lainnya. Jika salah satu tergantung maka akan berpengaruh pada yang lainnya. Jadi berkesinambungan. Untuk cairan tubuh dibagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama cairan intraselular yang kita sebut dengan CIS. Kemudian yang kedua cairan ekstraselular yang kita sebut dengan CES. Cairan intraselular adalah cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh, sedangkan cairan ekstraselular adalah cairan yang berada di luar sel dan terdiri dari 3 kelompok, yaitu cairan intravaskular atau plasma, kemudian yang kedua cairan interstisial, dan cairan transselular. Cairan intervaskular atau plasma adalah cairan yang ada di dalam sistem vaskular. Cairan interstisial adalah cairan yang terletak di antara sel. Sedangkan cairan intraselular adalah cairan sekresi khusus seperti cairan cerebrospinal, cairan intraokular, dan sekresi saluran cerna. Untuk perpindahan cairan dan elektrolit tubuh terjadi dalam 3 fase. Fase pertama, kedua, dan 3. Fase pertama ini adalah plasma darah pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi dan nutrisi, dan oksigen diambil dari paru-paru dan traktus gastrointestinal. Sementara untuk fase 2, cairan interstisil dengan komponennya pindah dari darah, kapiler, dan sel. Dan selanjutnya fase ketiga yaitu cairan substansi yang ada di dalamnya berpindah dari cairan interstisil masuk ke dalam sel. Ya, seperti digambarkan pada gambar ini. Ya, ini adalah intracellular matter. Kemudian ini adalah ekstraselular, ya, plasma darah ke sini. Kemudian ini adalah ekstraselular, ya. Ini intra, ini ekstra, dan ini adalah interstisial. Ya, ini sama. Oke, ini adalah molekul-molekulnya. Dalam tubuh manusia, cairan akan terdistribusi ke dalam 2 komponen utama, yaitu cairan intraselular CIS dan cairan ekstraselular CES. Cairan intraselular adalah cairan yang terdapat di dalam sel, sedangkan cairan ekstraselular adalah cairan yang terdapat di luar sel. Untuk kedua kompartemen ini dipisahkan oleh membran sel yang memiliki permeabilitas tentu. Hampir 67% dari total badan air tubuh manusia terdapat di dalam cairan intraselular dan 33% sisanya berada pada cairan ekstraselular. Cairan yang berada di dalam cairan ekstraselular ini kemudian akan terdistribusi kembali ke dalam 2 subkompartemen, yaitu yang pertama pada cairan interstisial dan cairan intravaskular plasma darah. 2 kompartemen kecil lainnya yang termasuk dalam CES adalah limfe dan cairan lintas sel atau transsel. Limfe adalah cairan yang dikembalikan dari cairan interstisium ke plasma melalui sistem limfe tanpa cairan tersebut disaring melalui kelenjar limfe untuk kepentingan pertahanan imun. Untuk cairan lintas sel, transcellular fluid terdiri dari sejumlah volume cairan khusus kecil yang semuanya disekresikan oleh sel-sel
spesifik ke dalam rongga tubuh tertentu untuk melaksanakan fungsi khusus. Cairan lintas sel di sini mencakup cairan cerebrospinalis, yaitu cairan yang mengelilingi, membentuk bantalan dan memberikan makan otak dan korda spinal. Cairan intraoculus yang berfungsi mempertahankan bentuk dan memberikan makan mata. Kemudian cairan sinovial yang membasahi dan berfungsi sebagai peredam kejut bagi sendi. Kemudian cairan perikardium, pleura, dan peritoneum yang masing-masing berfungsi membasahi jantung, paru-paru, dan usus, serta getah pencernaan yang berfungsi mencerna makanan yang masuk. 2/3 dari air pada kompartemen cairan ekstraseluler terdapat pada sela-sela sel atau cairan interstisil, dan 1 pentingnya akan berada pada plasma darah, cairan intravaskuler. Persentase air tubuh juga dipengaruhi oleh jenis kelamin dan usia individu. Wanita memiliki kandungan air yang lebih rendah dibanding dengan pria. Nah, terutama karena hormon seks wanita yaitu estrogen, sehingga meningkatkan penimbunan lemak di payudara, bokong, dan tempat lainnya. Nah, hal ini menjadi salah satu alasan tidak saja menghasilkan sosok khas wanita, tetapi juga menyebabkan wanita memiliki porsi jaringan lemak yang lebih besar atau berlebih, sehingga mengandung air lebih rendah. Nah, untuk persentase air juga menurunkan secara progresif seiring dengan pertambahan usia. Pendistribusian air dalam 2 kompartemen utama, yaitu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler, sangat bergantung pada jumlah elektrolit dan makromolekul yang terdapat dalam kedua kompartemen tersebut. Karena membran sel yang memisahkan kedua kompartemen ini memiliki permeabilitas yang berbeda untuk tiap zat, maka konsentrasi larutan osmolality pada kedua kompartemen juga akan berbeda. Di sini ada persentase cairan. Untuk cairan tubuh manusia 60% adalah air. Di intraseluler 2/3 atau 28 liter pada orang dewasa, atau bisa juga 40% dari berat badan. Sementara ekstraseluler itu 1/3 atau 14 liter atau 20% pada orang dewasa. Nah, untuk cairan ekstraseluler ini masing-masing dibagi lagi 15% interstisial, 5% plasma, 1-3% transselular. Ini ada masih berhubungan dengan presentasi cairan. Prosentase dari total cairan tubuh bervariasi sesuai dengan individu dan tergantung beberapa hal. Antara lain itu adalah umur, kondisi lemak tubuh, dan jenis kelamin. Kemudian yang kedua itu jumlah normal air pada tubuh manusia. Kalau bayi atau baru lahir atau newborn itu 75% berat badan. Sementara untuk dewasa itu khusus wanita itu 20-40 tahun 50-55% berat badan. Pria dewasa usia 20-40 tahun itu 55-60% berat badan adalah cairan. Kemudian usia lanjut 45-50% berat badan adalah cairan. Di sini ada fungsi cairan. Yang pertama, pelarut universal. Di sini senyawa bergerak lebih cepat dan mudah
berperan dalam reaksi kimia, contohnya glukosa larut dalam darah dan masuk ke sel sebagai medium untuk reaksi metabolisme dalam sel. Dan fungsinya yang lain adalah transport nutrien, membersihkan produk metabolisme dan substansi lainnya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi pengaturan suhu tubuh. Fungsinya mampu menyerap panas dalam jumlah besar. Yang kedua, membuang panas dari jaringan yang menghasilkan panas. Contohnya otot-otot selama exercise. Kemudian yang ketiga adalah pelicin. Sini fungsinya artinya itu mengurangi gesekan sebagai pelumas. Ya, untuk reaksi kimia atau pemecahan karbohidrat berbentuk protein. Fungsi cairan berikutnya itu adalah sebagai pelindung. Artinya cairan cerebrospinal, cairan amniotik. Ya. Ini merupakan bagian cairan pelindung. Fungsi cairan yaitu pelindung. Pembahasan berikutnya adalah komposisi cairan tubuh. Sini cairan tubuh itu memiliki komposisi yang pertama ada oksigen yang berasal dari paru-paru, kemudian nutrien yang berasal dari saluran cerna, yang ketiga itu produk metabolisme seperti karbodioksida. Yang keempat adalah ion-ion, ya, ini yang mana merupakan bagian dari senyawa atau molekul yang disebut juga dengan elektrolit. Seperti misalnya sodium klorida dipecah menjadi satu ion natrium atau sodium Na+ dan satu ion klorida Sl negatif. Ion yang bermuatan positif disebut kation, sedangkan yang bermuatan negatif disebut anion. Sini ada perbandingan CHES dan CHIS, ya. Untuk dewasa itu 1:2, kemudian untuk anak-anak 2:3, bayi atau neonatus itu 1:1. Nah, total blood volume itu 8%, plasmanya 5%, sel darahnya itu 3%. Pembahasan selanjutnya itu adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit ini merupakan zat terlarut yang tidak terurai dan tidak bermuatan listrik. Larutan ini yang terdapat dalam tubuh manusia itu antaranya itu adalah protein, glukosa, karbodioksida. Nah, kalau larutan elektrolit ini merupakan larutan yang terurai dan bermuatan listrik. Nah, jika bermuatan positif maka disebut kation. Jika bermuatan negatif maka disebut anion. Larutan elektrolit dalam tubuh manusia terdapat dalam bentuk unsur bebas, yaitu cairan elektrolit di dalam tubuh berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik tubuh dan mengatur pendistribusian cairan ke dalam kompartemen badan air, menjaga pH tubuh, kemudian terlibat dalam reaksi reduksi dan oksidasi di dalam tubuh, kemudian termasuk dalam proses metabolisme. Untuk komposisi cairan tubuh ada non-elektrolit dan elektrolit. Untuk non-elektrolit ini antaranya itu ureum, dekstrose, kreatinin, asam amino. Kemudian yang elektrolit itu plus kation, Na, kalium, Ca dan Mg. Yang bermuatan anion atau negatif itu CaO3, ClPO4, SO4.
Berikut adalah elektrolit yang terdapat dalam tubuh dalam jumlah besar. Yang pertama, natrium. Natrium ini merupakan kation utama dalam CHES. Natrium sangat penting dalam pengendalian volume tubuh total. Asupan utama natrium adalah makanan. Keadaan di mana asupan natrium melebihi jumlah pengeluarannya akan menghasilkan keadaan keseimbangan natrium positif. Nah, untuk kelebihan retensi air dan natrium dapat mengakibatkan terjadinya berat badan dan edema. Nah, ini juga dapat menimbulkan penyakit seperti gagal jantung, kongestif ya, dan penyakit ginjal. Nah, sebaliknya, jika pengeluaran natrium melebihi jumlah asupannya, maka akan menghasilkan keadaan keseimbangan natrium negatif. Dan ini mengakibatkan terjadinya penurunan volume CHES dan plasma dengan disertai tekanan darah rendah dan sirkulasi tidak memadai. Untuk pengaturan natrium dalam tubuh terjadi terutama melalui ekskresi natrium oleh ginjal, bukannya melalui asupan natrium. Nah, ekskresi natrium oleh ginjal dipengaruhi oleh laju filtrasi glomerulus atau GFR yang mengatur jumlah natrium yang difiltrasi, dan aldosteron yang menstimulasi reabsorpsi ion natrium dari tubulus pengumpul distal ginjal, kelenjar keringat, kelenjar saliva, dan saluran gastrointestinal. Nah, kendali pada sekresi aldosteron memiliki beberapa komponen, yaitu sistem renin, angiotensinogen, aldosteron, dan kalium. Selanjutnya itu kalium yang merupakan bagian terbesar juga di dalam tubuh. Kalium ini merupakan kation utama dalam CHES. Kalium sangat penting dalam pengendalian volume sel, aktivitas listrik saraf dan otot, dan metabolisme seluler. Kalium di dalam CHES akan mempengaruhi keseimbangan asam basa cairannya. Untuk pengaturan kalium dikendalikan oleh aldosteron, hormon insulin, dan epinefrin. Muntah misalnya ya, salah satu muntah, diare, kelebihan asupan natrium, penyakit ginjal, dan penggunaan obat diuretik untuk hipertensi dan edema pada penghasilan keadaan kekurangan kalium atau hipokalemia. Untuk hipokalemia dapat menyebabkan terjadinya suatu penyakit, yaitu aritmia jantung. Nah, sebaliknya, ekskresi ginjal yang inadekuat dapat mengakibatkan terjadinya kelebihan kalium atau hiperkalemi. Hiperkalemi dapat menyebabkan terjadinya fibrilasi jantung dan membahayakan kehidupan manusia. Yang ketiga itu adalah kalsium dan fosfat. Kalsium juga merupakan elektrolit ekstraseluler, sebagian besar berada di dalam rangka tempat berikatan dengan fosfat membentuk kristal hidroksiapatit matriks. Fosfat merupakan anion utama dalam CHES. Perubahan konsentrasi ion kalsium memiliki efek yang signifikan. Nah, sebaliknya, perubahan konsentrasi ion fosfat ini memiliki efek yang tidak terlalu signifikan. Bahkan hampir tidak menghasilkan efek apa-apa. Kemudian pengaturan konsentrasi kalsium dalam CHES dan plasma darah dipengaruhi oleh hormon paratiroid, kalsitonin, vitamin D, dan modulator lainnya. Yang keempat itu klorida, karbonat, dan anion lainnya. Nah, klorida dan bikarbonat merupakan anion utama dalam CHES. Pengaturannya bersamaan dengan pengaturan natrium dan keseimbangan asam
basa tubuh. Anion lainnya seperti sulfat, nitrat, dan laktat memiliki maksimum transport atau TM. Jika maksimum transport melewati, maka ion berlebihan akan diekskresi. Yang kelima itu adalah magnesium. Selanjutnya pembahasan yaitu larutan isotonik dan hipotonik dan hipertonik. Perpindahan cairan yang melintasi membran sel terjadi sedemikian cepat sehingga setiap perbedaan osmolaritas antara kedua kompartemen akan dikoreksi dalam waktu sedetik atau menit untuk mencapai keseimbangan osmotik. Perubahan konsentrasi yang relatif kecil pada zat terlarut dalam cairan ekstraseluler, maka dapat timbul tekanan osmotik yang besar. Nah, ini ya dapat dibutuhkan kekuatan yang besar untuk memindahkan air agar dapat melintasi membran sel. Bila cairan ekstraseluler dan intraseluler tidak dalam keadaan keseimbangan osmotik, nah, kemudian hipotonik, isotonik, dan hipertonik adalah istilah yang digunakan untuk membandingkan tekanan osmotik dari cairan terhadap plasma darah yang dipisahkan oleh membran sel. Yang pertama, larutan hipotonik. Larutan hipotonik memiliki konsentrasi larutan yang lebih rendah dibandingkan dengan larutan yang lain. Suatu larutan memiliki kadar garam yang lebih rendah dan yang lainnya lebih banyak. Jika ada larutan hipotonis yang dicampur dengan larutan yang lainnya, maka akan terjadi perpindahan kompartemen larutan dari yang hipotonis ke larutan yang lainnya sampai mencapai keseimbangan konsentrasi. Contohnya, larutan hipotonis adalah setengah normal salin atau 1/2 ns. Turunnya titik beku kecil yaitu tekanan osmosisnya lebih rendah dari serum darah sehingga menyebabkan air akan melintasi membran sel darah merah yang semi permeable, memperbesar volume sel darah merah yang menyebabkan peningkatan tekanan dalam sel. Tekanan yang lebih besar menyebabkan pecahnya sel-sel darah merah. Peristiwa ini disebut hemolisa. Larutan isotonik. Larutan isotonik adalah suatu larutan yang konsentrasinya sama besar dengan konsentrasi sel darah merah. Larutan tidak terjadi pertukaran cairan di antara keduanya, maka larutan dikatakan isotonik atau ekuivalen dengan larutan 0,9% NaCl. Larutan isotonik mempunyai komposisi yang sama dengan cairan tubuh dan mempunyai tekanan osmotik yang sama. Nah, makanya kita kalau di rumah sakit ya, kita diberikan cairan infus NaCl. Kemudian isotonik adalah suatu yang larut yang kita buat konsentrasinya sama besar dengan cairan dalam tubuh dalam sel darah merah harus disamakan agar tidak terjadi pertukaran. Nah, isoosmotik larutan yang memiliki tekanan osmosa yang sama dengan tekanan alat yang digunakan untuk mengetahui osmosa sel darah, digunakan alat yang disebut dengan osmometer. Yang ketiga itu adalah larutan hipertonis. Turunan larutan hipertonis memiliki konsentrasi larutan yang lebih tinggi dari larutan yang lainnya. Suatu larutan mengandung kadar garam yang lebih tinggi dibanding dengan larutan yang lainnya. Jika larutan hipertonis ini dicampurkan dengan larutan lainnya atau dipisahkan dengan membran semi permeable,
maka akan terjadi perpindahan cairan menuju larutan hipertonis sampai terjadi keseimbangan konsentrasi larutan. Sebagai contoh, larutan dekstrosa 5% dalam normal salin memiliki sifat hipertonis karena konsentrasi larutan tersebut lebih tinggi dibanding konsentrasi larutan dalam darah pasien. Titik beku besar yaitu tekanan osmosenya lebih tinggi dari serum darah sehingga menyebabkan air keluar dari sel darah merah melintasi membran semi-permeable dan mengakibatkan terjadinya penciutan sel-sel darah merah. Nah, peristiwa ini disebut plasmolisa. Bahkan membantu mengatur tonisitas adalah NaCl, glukosa, sukrosa, KNO2 dan NaNO3. Baik, di sini sudah ada tugas, berarti materi kita sudah selesai. Ini adalah tugas kelompok. Ya, silahkan dikerjakan dan didiskusikan bersama teman-teman. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.